Kejadian 50 ayat yang 20. Ayat ini berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hal yang menarik dari hidupnya Yusuf ketika dia mengalami banyak peristiwa yang begitu menyakitkan, menyengsarakan, yang membuat dia bisa berdarah-darah, bisa dia penuh dengan kebencian di dalam hatinya, bisa membuat dia tidak bisa terima, dan di ujung ketika ayahnya meninggal itu kesempatan untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya sesuai dengan kejahatan mereka masing-masing. Tetapi tidak dilakukan. Yusuf tidak mau melakukan itu. Saudara-saudaranya dah ketakutan bahwa dia akan dibalas. Karena apalagi Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir, dia akan melakukan tindakan yang mengerikan di luar dugaan saudara-saudaranya. Tetapi nggak pernah terpikir oleh Yusuf untuk balas dendam. Nah, ini yang paling penting dalam hidupnya Yusuf. Ketika dia satu kali dia ditangkap oleh saudara-saudaranya lalu dimasukkan ke dalam sumur. Banyak orang ketika dimasukkan ke dalam sumur, dia mendekam di dalam sumur. Dia nggak pernah bisa keluar lagi. Di dalam sumur itu bisa berbicara tentang sebuah peristiwa yang membuat mungkin badannya sudah nggak di dalam sumur, tapi hatinya itu berada di dalam. Ada peristiwa yang membuat dia nggak bisa terima. Karena begitu menyakitkan, dia akan balas dendam. Dia akan terluka parah. Dia nggak bisa terima keadaan. Kenapa saya dilakukan seperti ini? Kenapa mereka begitu jahat? Kenapa mereka melakukan satu tindakan yang tega sampai melakukan seperti ini? Bahkan setelah dikeluarkan pun, dia pikir itu sudah selesai. Ternyata itu di luar dugaan lagi, dia akan dijual menjadi seorang budak. Dan itu nggak bisa terima. Kenyataan bahwa dijual seorang budak itu orang-orang menertawakan dia, melecehkan dia. Ketika dia melihat ke belakang, tangan dia diikat, melihat ke belakang, saudara-saudaranya menertawakan dan berkata, kami pengen tahu mimpinya terjadi enggak? Dan Yusuf sedih gitu waktu dia mengatakan, waktu mendengar semua itu. Dan yang terjadi, Yusuf menjadi kecewa. Tetapi apakah itu terjadi dalam hatinya Yusuf? Enggak. Persoalannya kenapa? Karena dia mengerti tentang perkara-perkara yang penting di hadapan Tuhan. Perluasan kapasitas terjadi karena perubahan hati. Ini sisi yang penting. Ketika seseorang mengalami perubahan hati, maka semua peristiwa yang terjadi, yang menyakiti, yang melukai, yang membuat orang bisa berdarah-darah, bisa penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, itu nggak terjadi. Kenapa? Karena terjadi perubahan hati. Perubahan hati itu penting. Perubahan hati itu bisa melihat dari sudut yang berbeda. Perubahan hati itu membuat kita bisa rela melepaskan pengampunan. Perubahan hati itu bisa melihat sudut-sudut yang orang lain nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Dan perubahan hati itu yang membuat kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kekristenan itu bukan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kekristenan itu adalah bagaimana mengalami perubahan hati. Perubahan hati terjadi karena momen ilahi. Apa artinya? Artinya ketika hidup kita mengalami sebuah peristiwa di mana Tuhan bergerak dalam hati kita, Tuhan bergerak, Tuhan muncul, itu akan mengubah sesuatu di dalam. Contohnya apa? Contohnya Sakeus. Apa yang terjadi hari itu? Ketika dia turun, dia berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin.